Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis cantik yang diberikan bingkisan oleh seorang polisi. Gadis tersebut bernama Yesung. Yesung kemudian membuka bingkisan yang berisi tumpukan berkas tersebut dan mengucapkan terima kasih pada si polisi dengan panggilan ayah. Berkas tersebut bertuliskan kasus penculikan dan pembunuhan Lee Yong-gu. Lalu Yesung keluar dari kantor penjara tersebut dan melihat sebuah balon kuning yang tersangkut di kawat pagar penjara. Sambil tersenyum, Yesung seperti teringat akan masa lalu. Scene berganti ke ruang sidang. Tampak beberapa pria yang menghadiri persidangan tersebut. Kemudian datang sosok polisi yang memberikan bingkisan di awal tadi datang menyapa mereka. Ternyata dulunya dia adalah seorang kepala sipir penjara. Tak lama kemudian sidang pun dimulai. Jaksa menjelaskan bahwa sidang tersebut membahas mengenai kasus terdakwa Lee Yong-gu yang menculik seorang gadis kecil bernama Jae-yong, lalu melakukan pelecehan seksual dan membunuhnya dengan sebongkah batu. Menurut si jaksa, sidang ulang tidak perlu dilakukan lagi. Yesung yang saat itu menjadi pembela terdakwa kemudian berdiri dan mengatakan bahwa terdapat kesalahan atau error dalam kasus tersebut. Yesung meminta kepada hakim untuk melakukan investigasi ulang terhadap semua berkas dan bukti yang ada. Ya, menurut Yesung semua berkas dan bukti sebelumnya adalah kesaksian palsu. Yesung bilang kalau apa yang dikatakannya adalah jujur karena dia menjadi saksi mata dalam kejadian itu. Kemudian Yesung mulai menceritakan masa lalunya. Pada suatu hari Yesung kecil dan ayahnya Yong-gu sedang menyanyi dan menari di depan sebuah toko sambil melihat klip dari film Sailor Moon. Yong-gu ternyata adalah seorang pria yang mengalami keterbelakangan mental dengan kecerdasan yang rendah. Yesung kecil terlihat menginginkan sebuah tas kuning Sailor Moon yang terpampang di etalase toko. Karena belum gajian, Yong-gu dan Yesung hanya bisa melihat dari luar. Tapi betapa kecewanya mereka karena tas Sailor Moon itu dibeli seorang anak perempuan bersama orang tuanya. Karena sangat sayang kepada anaknya, Yong-gu nekat masuk ke dalam toko dan meminta agar tas Sailor Moon itu tidak jadi dibeli. Sialnya, ayah dari anak pembeli tas itu adalah seorang komisaris polisi dan langsung menghajar Yong-gu. Melihat ayahnya dipukuli, Yesung hanya bisa menangis dan memohon pada si komisaris agar ayahnya tidak dipukuli lagi. Walaupun mereka gagal mendapatkan tas Sailor Moon itu, tapi Yong-gu tetap berjanji akan membelikannya setelah gajian. Esok paginya, Yong-gu yang akan berangkat kerja terlihat diantar oleh putrinya sambil membawakan botol minuman. Yesung juga berpesan pada ayahnya agar selalu menjaga kesehatan. Yesung dan ayahnya memiliki sebuah kebiasaan. Tiap ayahnya hendak pergi, Yesung menghitung sampai 3, kemudian ayahnya langsung berbalik dan memasang wajah konyol dan membuat Yesung tertawa bahagia. Ayahnya ternyata bekerja sebagai penjaga parkir di sebuah supermarket. Saat istirahat makan siang, tiba-tiba Yong-gu disapa oleh seorang gadis kecil yang ternyata adalah anak si komisaris polisi yang kemarin membeli tas Sailor Moon. Gadis kecil itu bernama Jae-yong. Dia lalu bilang ke Yong-gu kalau ada toko lain yang menjual tas Sailor Moon seperti yang dibelinya. Dengan semangat, Yong-gu pun mengikuti Jae-yong pergi ke pasar sambil berlari. Tak lama kemudian, seorang ibu-ibu lewat dan melihat Yong-gu sedang memberikan pernafasan buatan pada Jae-yong yang sudah terbaring dengan luka parah di dahinya. Si ibu yang salah paham kemudian langsung berlari dan berteriak meminta pertolongan. Dan naasnya Jae-yong diketahui meninggal pada saat itu. Malam harinya terlihat Yesung yang menunggu sang ayah pulang dari kerja. Namun sang ayah tak kunjung pulang. Yong-gu yang ternyata telah ditangkap polisi, kemudian dibawa ke TKP untuk mereka ulang kejadian. Di TKP sudah dipenuhi oleh wartawan serta warga sekitar, dan terlihat Yesung juga ada di sana. Sialnya, bentuk pertolongan pertama yang dilakukan oleh Yong-gu disalahartikan oleh orang-orang. Dan busuknya seorang polisi malah menyuruh Yong-gu untuk melepaskan celananya dengan iming-iming akan segera melepaskan dan dipertemukan dengan putrinya. Warga yang melihat Yong-gu hendak melepaskan celananya langsung mengamuk dan mengutuk Yong-gu dengan berbagai kata makian. Salah satu warga terlihat berlari dan melepas masker Yong-gu hingga terlihat wajahnya. Yesung pun langsung kaget melihat ayahnya di sana. Kemudian Yong-gu dibawa kembali ke penjara, sementara Yesung hanya bisa menangis melihat ayahnya dibawa pergi oleh polisi. Yong-gu akhirnya dimasukkan ke dalam sel penjara bersama dengan 5 orang napi kelas kakap di dalamnya. Di sana terlihat ada Bong-sik, si napi pencopet, Chun-ho, si napi penipu, Man-beom, si napi mesum, Seo, si kakek aneh,
dan So Yang Ho si bos mafia yang merupakan pemimpin napi di sel nomor 7. Di situ Yonggu langsung memperkenalkan dirinya dengan lengkap di hadapan para napi lainnya. Setelah itu si bos mafia meminta Man Beom untuk memeriksa berkasnya. Saat mengetahui kalau Yonggu ditangkap karena memperkosa dan membunuh anak di bawah umur, para napi pun langsung menghajarnya. Tapi saat tahu bahwa Yonggu akan dihukum mati, si bos langsung duduk terdiam. Pada saat di lapangan penjara, Yonggu melihat bos napi lain ingin menusuk bos mafia, teman satu selnya. Tanpa pikir panjang, Yonggu langsung berlari menyelamatkan bos mafia itu, sehingga membuat dirinya tertusuk dan terluka parah. Si bos mafia yang merasa berhutang nyawa kepada Yonggu, ingin membalas budinya dengan mengabulkan apapun keinginannya. Dan Yonggu hanya menjawab, "Yesung." Hari pun berganti, terlihat para napi sedang disajikan hiburan penampilan lagu rohani. Dan di situ terlihat Yesung kecil berada di antara penampil tersebut. Tapi seketika Yesung hilang di balik kerumunan. Dan ternyata Yesung dibawa oleh tumpukan kardus yang didorong oleh Man Beom. Akhirnya Yesung pun berhasil dibawa ke sel nomor 7. Saat melihat putrinya, Yonggu langsung bergegas memeluk Yesung sembari menangis. Yesung pun bertanya, mengapa sang ayah dipenjara, padahal ayahnya bukan seorang penjahat. Kemudian dengan wajah polos, Yonggu bilang yang jahat bukan ayah, melainkan teman-temannya yang baru saja membantunya. Selang beberapa waktu kemudian, si Man Beom mendapat kabar bahwa rombongan Yesung mau pulang lebih cepat gara-gara pasturnya sakit gigi. Mendengar kabar itu, Yesung langsung komplain karena janjinya adalah 2 jam. Ternyata cuma setengah jam. Dan semua napi di sel tahanan tersebut jadi pusing karena harus berusaha memberikan pengertian kepada Yesung. Akhirnya Yesung mau pulang karena si bos mafia sudah berjanji akan membawa Yesung kembali untuk bertemu ayahnya lagi. Tapi ternyata rombongan Yesung rupanya sudah pergi duluan. Akhirnya Yesung pun sementara menetap di sel nomor 7. Beberapa hari kemudian Chongwoo mendapat kabar kalau 2 hari lagi akan ada acara keagamaan lagi. Sehingga ada kesempatan untuk memulangkan Yesung. Namun kehadiran Yesung memberikan atmosfer berbeda di sel nomor 7. Wah, 예쁘다. 예승 예뻐. 별님 달린. Hingga akhirnya tiba saatnya untuk Yesung pulang. Namun saat mau dibawa ke rombongan, rupanya itu bukan rombongan Yesung yang sebelumnya, melainkan rombongan biksu Shaolin. Sementara itu sang kepala sipir menyadari bahwa ada gadis kecil yang hilang dari rombongan keagamaan tempo hari. Tiba-tiba salah satu petugas datang untuk mengecek ke ruang sel tahanan tersebut, dan sialnya Yesung ketahuan oleh kepala sipir penjara. Karena pelanggaran tersebut, akhirnya Yonggu kena amukan dari kepala sipir penjara dan dikurung di penjara terpencil. Tapi tiba-tiba suatu malam terjadi kebakaran di penjara yang disebabkan oleh salah satu napi. Saat itu sang kepala sipir langsung menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkan napi lainnya dari sel tahanan. Sedangkan sang kepala sipir sendiri menerobos ke ruangan si pelaku dan sialnya dia malah terperangkap di sana. Melihat hal itu tanpa pikir panjang, Yonggu pun langsung menyelamatkan si kepala sipir tadi. Keesokan harinya, si kepala sipir tampak terbaring di rumah sakit penjara. Lalu dokter mengatakan kalau Yonggu tidak menyelamatkan dirinya, mungkin dia tidak akan selamat. Saat itu terlihat juga Yonggu belum sadarkan diri dan terbaring sebelah ranjangnya. Scene berpindah di sekolah. Yesung yang baru masuk lagi ditanya oleh gurunya soal kondisinya. Dan Yesung meminta gurunya untuk bertanya langsung kepada ayahnya. Kemudian Yesung pun pergi menemui ayahnya di penjara ditemani oleh gurunya. Saat itu gurunya menceritakan semua prestasi Yesung di sekolah kepada Yonggu. Dari situ gurunya akhirnya tahu bahwa selama ini yang mengatur semua urusan rumah, dari bayar listrik sampai mengatur keuangan keluarga adalah Yesung yang masih berusia 6 tahun. Akhirnya waktu berkunjung pun sudah habis. Yonggu dibawa masuk lagi ke dalam penjara, sementara itu sang kepala sipir hanya melihat dengan wajah bimbang. Yesung yang melihat ayahnya pergi membuat dia menangis sejadi-jadinya. Karena hal itu, Yesung pun akhirnya lemah dan masuk rumah sakit. Pihak panti asuhan bilang bahwa Yesung harus dipindahkan ke panti asuhan kota lain agar hidupnya lebih terjamin. Mendengar hal itu, Yesung bilang kepada kepala sipir penjara bahwa dirinya tidak mau dipindahkan ke kota lain. Sampai Yesung memohon kepada kepala sipir agar dia dipenjara saja supaya bisa dekat dengan ayahnya. Kepala sipir hanya bisa terdiam dan langsung melangkah pergi. Kembali ke penjara, terlihat beberapa petugas penjara tengah protes kepada kepala sipir atas keputusannya. Mereka semua takut dipecat,
sedangkan si kepala sipir tampak yakin dengan keputusannya. Selang beberapa waktu, tampak salah satu petugas datang ke sel tahanan nomor 7 dengan membawa kardus yang sangat besar. Dan ternyata kardus itu berisi Yesung. Hal ini membuat mereka panik, tapi petugas bilang kalau Yesung dibawa ke situ atas sepengetahuan sang kepala sipir. Akhirnya Yesung pun menjadi penghuni sel nomor 7 lagi dan minta dibacakan cerita oleh napi bos mafia. Tapi sayangnya si bos mafia ternyata tidak bisa membaca. Sementara itu ternyata sang kepala sipir pergi ke kantor kepolisian pusat untuk mengecek kasus berkas Yonggu. Saat membaca berkasnya, dia menemukan ada yang ganjal pada kesaksian yang ditulis oleh Yonggu. Dia merasa Yonggu yang kurang pintar tidak mungkin bisa menulis kesaksian sedetail ini. Kemudian sang kepala sipir menjemput Yesung di sekolah dan akhirnya Yesung kini diadopsi oleh kepala sipir. Suatu hari Yesung yang berada di sel nomor 7 sedang mengajari si bos mafia untuk membaca dan menulis. Kemudian Bongsik masuk dengan terlihat lesu lunglai. Karena ternyata hari itu istrinya sedang melahirkan, tapi dia tidak bisa menghubungi istrinya. Yesung yang menyadari hal itu langsung mengeluarkan HP dari dalam tasnya yang dipinjami oleh teman sekelasnya. Dia lalu memberikan HP tersebut pada Bongsik guna menelpon istrinya. Bongsik pun kegirangan dan langsung menelpon istrinya. Dia pun terharu bisa menelpon istrinya yang baru melahirkan anak pertamanya. Selang beberapa waktu, Yonggu mendapat kabar bahwa sidang putusan terakhirnya akan diadakan sebentar lagi. Teman-teman satu sel Yonggu mulai mempertanyakan kejadian sebenarnya. Mereka merasa heran kenapa gadis kecil tersebut jatuh. Akhirnya mereka mulai reka ulang kejadian karena ingin mengetahui misteri kematian anak gadis komisaris polisi. Dan dari situlah mereka mengetahui bahwa gadis itu terpeleset, lalu kepalanya terbentur aspal dan tertimpa batu bata dari atap tenda warung di pasar. Si bos mafia juga bertanya, mengapa Yonggu melakukan tindakan asusila dengan melepaskan celana gadis itu. Ternyata di tempat kerjanya Yonggu diajarkan CPR dan pertolongan pertama pada kecelakaan. Namun saat kejadian penyelamatan itu, ternyata disalahpahami oleh orang-orang. Mengetahui kalau Yonggu tidak bersalah, teman-temannya mulai mengajarinya agar dapat berbicara dengan benar saat sidang keputusan nanti. Dan bahkan si kepala sipir sampai datang ke komisaris polisi untuk meyakinkan kalau Yonggu ini tidak bersalah. Namun sang komisaris bersikeras bahwa harus ada yang bertanggung jawab atas kematian putrinya. Akhirnya sidang Yonggu pun tiba. Akan tetapi sebelum sidang dimulai, sang komisaris polisi menemui Yonggu dan dia mengancam kalau dia tidak mau mengaku bersalah, maka sang komisaris akan melakukan hal yang sama pada Yesung. Alhasil ketika ditanya oleh hakim, Yonggu pun mengaku bersalah dan meminta maaf. Mendengar hal itu, semua yang ada di ruang sidang menjadi ribut dan sang kepala sipir sangat marah kepada Yonggu. Hal itu dilakukannya karena Yonggu tidak ingin putrinya mengalami hal yang mengerikan, sehingga dia memutuskan untuk dihukum mati. Hari-hari pun berganti. Tampak Yonggu terlihat bahagia di dalam penjara dan sesekali ia ditemani putrinya. Yesung juga terlihat bahagia tinggal bersama dengan keluarga kepala sipir. Hingga suatu hari, si kepala sipir diberitahu atasannya bahwa tanggal eksekusi Yonggu sudah ditetapkan, yaitu pada tanggal 23 Desember, persis di hari ulang tahun Yesung. Kemudian keesokan harinya, sang kepala sipir memohon kepada guru Yesung untuk melakukan sesuatu sebelum tanggal 23 Desember. Si kepala sipir mengatakan bahwa di tanggal tersebut adalah untuk terakhir kalinya Yesung ketemu dengan ayahnya. Saat itu teman-temannya tidak terima, karena Yonggu tidak bersalah dan tidak seharusnya mendapatkan hukuman itu. Mereka pun mulai menyiapkan rencana untuk mengeluarkan Yonggu dari penjara. Hingga akhirnya hari yang direncanakan telah tiba. Saat itu di penjara, diadakan pentas seni yang dipersembahkan oleh sekolah Yesung. Dan di ujung acara, para anak turun ke penonton untuk mengajak bernyanyi bersama. Saat itu Yonggu bersama Yesung berjalan keluar diikuti yang lainnya. Dan ternyata di luar ruangan sudah ada balon udara yang disiapkan oleh teman-teman satu selnya. Kemudian mereka menyuruh Yonggu dan Yesung untuk naik ke balon udara, lalu memutuskan talinya dan membiarkan mereka terbang. Melihat hal itu, para petugas keamanan langsung mengejarnya, tapi dihalangi oleh para napi yang lain. Balon udara pun melambung terbang ke udara. Tapi sialnya, tali balon udara itu tersangkut di kawat pagar penjara. Namun demikian, Yonggu dan Yesung yang lugu terlihat tampak bahagia karena dapat menikmati indahnya mentari terbenam. Sementara semua napi hanya bisa terdiam dan kecewa karena rencananya gagal. Hari pun berlalu,
Akhirnya tiba tanggal 23 Desember, semua orang napi di sel nomor 7 merayakan ulang tahun Yesung dengan kue dan banyak hadiah. Si bos napi bahkan berhasil mendapatkan tas Sailor Moon yang diinginkan Yesung sejak dulu. Kemudian tiba-tiba Yesung bersimpuh dan berterima kasih pada Yonggu karena sudah menjadi ayahnya. Sang ayah pun juga melakukan hal yang sama dan lalu mereka pun berpelukan, tanpa tahu bahwa itu mungkin menjadi pelukan yang terakhir bagi mereka. Kemudian bos napi menuliskan sesuatu di punggungnya dan diikuti oleh napi lainnya. Akhirnya Yonggu dan Yesung pun berjalan keluar dari sel tersebut. Di punggung Yonggu terlihat pesan dari teman-temannya yang bertuliskan "We love you". Ditemani petugas dan kepala sipir, Yonggu dan Yesung berjalan ke arah pintu penjara. Di situ wajah Yonggu tampak sangat gelisah jikalau harus berpisah dengan putrinya. Yonggu pun dibawa pergi dan sembari melakukan kebiasaan perpisahan dengan sang putri. Hingga akhirnya Yonggu menghilang dari pandangan Yesung. Namun kala terlepas dari penglihatan putrinya, Yonggu kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Sementara Yesung masih menghitung 1-3, tapi ayahnya tak kunjung muncul sehingga membuat Yesung menangis. Mendengar tangisan putrinya, Yonggu pun berlari dan langsung memeluknya. Yonggu berteriak memohon kepada petugas sipir, berharap dia tidak dipisahkan dengan putrinya. Seiring Yesung menangis, kita dibawa kembali ke momen persidangan kala Yesung sudah dewasa. Di situ Yesung menutup cerita dengan mengatakan bahwa dia ada di situ dalam rangka membela dan mengembalikan nama baik almarhum sang ayah yang sudah difitnah dan diperalat oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Dalam tangisannya, Yesung meminta tolong orang-orang di sana untuk memaafkan ayahnya. Akhirnya, sang hakim pun mengetuk palunya dan menyatakan bahwa almarhum Yonggu dibebaskan dari tuduhan dan dinyatakan tidak bersalah. Semua orang yang hadir di persidangan bersorak gembira, sementara Yesung dalam diam dan berlinang air mata memandangi foto mendiang ayahnya. Kita kembali ke scene awal film. Usai memenangkan persidangan, Yesung melihat balon kuning menyangkut di kawat pagar penjara. Seketika itu, Yesung melihat ayahnya dan dirinya waktu kecil, menyapa dengan sapaan kata cinta dari atas balon udara. Seiring mengucapkan kata perpisahan, dan seiring hilangnya fitnah terhadap Yonggu, balon udara tersebut mulai terbang tinggi menjauh. Namun, gaungan teriakan kata cinta dari ayahnya masih terdengar. Yesung dengan tangisan haru, mengucapkan kata sayang kepada sang ayah, seiring melepaskan kepergiannya. 안녕, 아빠. Ush.